Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmadullaha hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulikan nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Amma ba'du. Jamaah sidang salat maghrib yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita melanjutkan kajian kita tentang hikmah-hikmah yang dikumpulkan oleh Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari, mari kita sama-sama membaca Al-Fatihah. Kita khususkan untuk Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari dan seluruh para guru beliau, dan juga seluruh para guru kita, orang tua kita, dan kita semuanya. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menganugerahkan ilmu yang bermanfaat bagi kita, menganugerahkan kemampuan kepada kita untuk mengamalkan ilmu yang telah kita pelajari dan akan kita pelajari. Ala hadhihi niyyah wa bikulli niyatin salihah wa ila hadratin nabiyil mustafa sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tentang hikmah-hikmah yang dikumpulkan oleh Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari ini, Al-Fakir menyampaikan dari dua sumber penjelasan. Yang pertama adalah dari karya Iqazul Himam, karya Imam Ahmad bin Muhammad Ibnu Ajibah Al-Hasani. Ini buku penjelasan tentang hikam. Tapi terkadang saya pribadi beberapa kali membaca penjelasan ini saya nggak paham. Saya tidak paham. Akhirnya harus membaca dari penjelasan ulama-ulama yang kontemporer atau di masa sekarang yang sesuai dengan konteks di masa kita, yaitu penjelasan dari Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti dalam syarah hikam beliau. Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti juga menulis fikih sirah yang kita kaji bersama Ustadz Hilmi Imami di masjid ini juga. Jadi banyak keterkaitan antara hikmah-hikmah tersebut dengan kehidupan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita telah sampai kepada hikmah yang ke-17, di mana hikmah yang pertama sampai hikmah yang ke-16 yang telah kita kaji. Al-Imam Ahmad Ibnu Ajibah, beliau memberikan tema khusus dari hikmah yang pertama sampai ke-16 tersebut tentang amal perbuatan manusia. Tema utamanya itu. Kemudian sekarang kita masuk ke hikmah yang ke-17, di mana Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari, Al-Imam Ahmad Ibnu Ajibah memberikan tema Adabul Arifi. Adab orang yang arif. Arif artinya mengenal. Mengenal siapa? Mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tema yang akan kita kaji setelah ini, hikmah-hikmah setelah ini, berkaitan dengan adab-adab seorang hamba yang sudah mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hikmah yang ke-17 ini, Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari menyebutkan, mata roka minal jahli syai'a. Sungguh tidak meninggalkan kebodohan sedikit pun. Man arada ayyudhira fil waqti, atau di riwayat lain ayyahdusa fil waqti ghairu ma azharahullahu fihi. Sungguh tidak meninggalkan kebodohan sedikit pun seseorang yang menginginkan terjadinya sesuatu di satu waktu, yaitu sesuatu yang Allah sendiri tidak menginginkan sesuatu itu terjadi.
Jadi maka dia adalah orang yang tidak meninggalkan kebodohan sedikit pun, atau di puncak kebodohan. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jika kita kaitkan dalam kehidupan kita, berapa banyak ketetapan-ketetapan Allah yang terjadi, kemudian kita mempertanyakan. Apalagi beberapa waktu yang lalu di tahun-tahun politik, kita bertengkar, banyak bertengkar. Kemudian pilihan kita tidak jadi. Seakan-akan Allah yang salah. Maka ketika kita menginginkan sesuatu yang kita inginkan itu terjadi, sedangkan Allah tidak menginginkan itu, maka kita di titik puncak kebodohan. Kita berada di titik puncak kebodohan. Kebodohan sendiri, apa itu arti kebodohan? Kebodohan adalah lawan kata dari ilmu atau tahu, pengetahuan. Sedangkan kebodohan di sini terbagi menjadi dua. Ada al-jahlu al-basitu, ada al-jahlu al-murakkabu. Al-jahlu al-basitu, kebodohan biasa. Apa maksudnya kebodohan biasa? Yaitu seseorang yang tidak mengetahui sesuatu dan dia tahu bahwa dia tidak tahu. Sedangkan al-jahlu al-murakkabu artinya kebodohan kuadrat. Seseorang yang tidak tahu bahwa dia tidak tahu. Kalau yang awal, yang pertama, dia tidak tahu, dia tahu bahwa dia tidak tahu, maka dia akan belajar. Tapi yang kedua, dia tidak tahu bahwa dia tidak tahu. Dia merasa tahu kalau begitu. Dan ini fatal. Ini ada dua jenis kebodohan. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini Al-Imam Ahmad Ibnu Ajibah mengatakan, bagian dari adab seorang hamba yang benar-benar mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia menetapkan segala sesuatu sesuai dengan posisinya. Jadi setiap kali Allah Subhanahu wa Ta'ala menampakkan sesuatu, menjadikan sesuatu itu terjadi, maka dia menetapkan hal itu. Dia tidak mengingkarinya. Berkali-kali kita ceritakan bahwa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam diperintahkan untuk mencari bantuan ke Taif oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan di Taif ditolak. Coba bayangkan kalau itu kita. Allah memerintahkan kepada kita untuk mencari bantuan ke suatu tempat, dan itu Allah sudah tahu bahwa kita akan ditolak di sana. Itu bagaimana? Apa Allah salah? Kalau kita mengatakan Allah salah, artinya kita Tuhannya, bukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya Allah ada maksud di sana. Ada maksud yang hanya diketahui oleh siapa? Oleh seorang hamba yang sudah mengenal Tuhannya. Kalau belum mengenal Tuhannya, dia akan meragukan itu. Dia menginginkan hal lain yang terjadi, bukan hal yang sudah terjadi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menandatangani perjanjian Hudaibiyah. Sudah pernah kita ceritakan. Sayyidina Umar dengan logikanya mengatakan apa? Kenapa Rasulullah kok ditandatangani? Kenapa demikian? Karena Sayyidina Umar sedang proses belajar untuk mengenal Tuhannya. Nabi Muhammad tidak mungkin melanggar perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya Nabi Muhammad tahu betul bahwa apa? Makkah nanti akan takluk di tangan umat Islam. Kenapa? Karena Allah sudah berfirman dalam surat Al-Fatah,
idza jaa nasrullahi wal fath, jika telah datang pertolongan Allah dan Fathu Makkah, penaklukan Makkah. Sayadkhuluna fi dinillahi afwaja. Afwaja itu berbondong-bondong masuk Islam. Siapa? Kafir Quraisy. Di riwayat 3.000-an orang yang berbondong-bondong. Ayat ini turun sebelum Fathu Makkah, yaitu ketika Sulhul Hudaybiyah, perjanjian Hudaybiyah. Artinya Allah sudah memberikan isyarat. Bahasa Allah itu dalam kehidupan kita bukan bahasa seperti petunjuk langsung begitu, tidak. Tapi ada isyarat-isyarat yang hanya bisa difahami oleh hamba-hamba Allah tertentu. Jadi kejadian-kejadian yang terjadi mustahil salah. Tidak mungkin salah. Maka di sini dikatakan Abul Hasan An-Nuri, beliau berkata, muradullahi min khalqihi mahum alaihi. Maksud dari Allah Subhanahu wa ta'ala dari hambanya, maksudnya ketetapan Allah yang ditetapkan kepada hambanya, mahum alaihi, di mana mereka berada. Maksudnya bagaimana? Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti pernah bercerita di dalam penjelasan beliau tentang hikmah ini. Beliau mengatakan, banyak orang mengundang saya, mengundang pernikahan, mengundang pelantikan, mengundang pesta ini, pesta itu, dan saya datangi pesta-pesta itu. Undangan-undangan itu saya datangi. Kemudian terbesit di hati saya untuk menegur, memberikan peringatan kepada mereka, memberikan nasihat kepada mereka. Apa nasihat Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti? Beliau mengatakan, ketika kalian dilantik, ketika kalian merayakan sebuah perayaan tentang nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala yang dianugerahkan kepada kalian, saya datang, kata beliau. Tapi kenapa ketika Allah Subhanahu wa ta'ala mengundang kalian untuk datang di sebuah majelis yang itu mengantarkan kepada keselamatan kalian di akhirat, kalian tidak pernah datang? Kalian tidak pernah datang. Kita tidak pernah menyisihkan sedikit waktu untuk belajar tentang keselamatan di akhirat. Tapi kita menyisihkan dari 24 jam waktu kita ini, rata-rata semuanya untuk mengumpulkan dunia. Tidak ada waktu sedikit. Terus bagaimana kita ingin selamat? Bagaimana kita ingin selamat? Ini yang disampaikan oleh Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti. Dan kita tidak bisa memaksa setiap orang untuk menjadi satu arah, itu tidak mungkin. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala sendirilah yang mengilhamkan kepada masing-masing dari kita untuk memiliki kemampuan kita masing-masing di dunia ini agar dunia ini berjalan. Kami punya guru namanya Profesor Dr. Ahmad Mi'bad Abdul Karim. Beliau pakar hadis abad ini di Mesir. Beliau cerita, tidak semua orang itu mengetahui segala sesuatu, termasuk saya. Kata beliau, saya pernah mengendarai mobil di tengah jalan macet. Saya bingung masalahnya apa. Saya panggil bengkel, kemudian pekerja bengkel datang ngecek. Setelah ngecek di tempat mobil saya berhenti, ternyata masalahnya cuma satu. Bensinnya habis dan saya tidak tahu. Jadi setiap dari kita memiliki kemampuan kita masing-masing di dunia ini, dan itu anugerah dari Allah, itu ilham dari Allah, itu petunjuk dari Allah agar kita hidup di jalan itu. Sehingga apa? Ketika saya sakit, saya konsultasi kepada dokter. Ketika saya punya masalah tentang bangunan, saya konsultasi kepada arsitek. Ketika saya punya masalah keselio, saya datang ke tukang urut.
Itu semua anugerah dari Allah yang tidak mungkin kita merubahnya. Tidak mungkin kita merubah itu. Sehingga kemudian apa? Inilah kehendak Allah di dunia ini yang tidak mungkin kita bisa memaksakan. Jadi jangan paksakan diri kita untuk menentang kehendak itu. Maka di mana Allah Subhanahu wa taala menempatkan kita, maka di titik itulah kita akan berkhidmah. Kita akan berjuang di dunia ini untuk apa? Untuk akhirat. Bukan untuk dunia. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah menentang sahabatnya. Ketika seorang sahabat mengatakan, ya Allah, wahai Rasulullah, tunjukkan kepadaku amal perbuatan yang paling mulia. Dijawab oleh Rasulullah, birrul walidain. Berbakti kepada orang tua. Sehingga sahabat tersebut menganggap bahwa apa? Nasihat Rasulullah yang paling mulia dari amal perbuatan ini adalah berbakti kepada orang tua. Itu yang dia pegang. Kenapa Rasulullah mengatakan demikian? Karena memang jatah dia untuk selamat di dunia ini dari pintu berbakti kepada orang tua. Sahabat lain bertanya, dijawab oleh Rasulullah, jihad di jalan Allah. Karena Rasulullah tahu bahwa jalan orang ini ada di jihad. Rasulullah mengatakan lagi, ada yang bertanya, apa yang paling mulia? Dijawab oleh Rasulullah apa? Sholat tepat waktu, karena Rasulullah tahu kemampuan dia di ibadah. Rasulullah menjawab sabar, karena Rasulullah tahu dia akan diuji dan dia harus bersabar. Dari setiap masing-masing dari kita memiliki pintu-pintu garis kehidupan kita masing-masing yang tidak bisa dipaksakan. Dan itu ilham dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu ilham dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bagaimana dengan syariat dan hakikat? Syariat itu adalah ainu hakikat, sebenar-benarnya hakikat. Demikian juga hakikat itu sebenarnya adalah sebenar-benarnya syariat. Maka kita dalam hal zahir kita harus berpegang kepada syariat. Dalam perkara-perkara yang batin kita harus berpegang kepada hakikat. Contoh, bagaimana apa yang terjadi kepada antara Sayyidina Musa alaihi salam dengan Sayyidina Khidir. Itu kisahnya ada di Al-Quran. Diabadikan di dalam Al-Quran. Diabadikan di dalam Al-Quran. Bagaimana jika hal ini terjadi? Maka tugas kita ketika menemukan orang yang bertentangan dengan syariat, maka tugas kita adalah menegurnya. Memberikan nasihat atau al-inzar namanya. Ya, memberikan nasihat agar dia lurus sesuai dengan syariat. Sampaikan syariat yang benar, tapi dengan cara yang benar. Tapi setelah itu, ketika dia melakukan kesalahan itu, serahkan hakikatnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Urusan dia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita sudah selesai menegurnya tentang syariat. Karena tidak mungkin di masa seperti sekarang kita akan menemukan hal-hal yang aneh-aneh yang bertentangan dengan syariat kemudian kita benarkan. Itu tidak mungkin. Itu tidak mungkin karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau pernah ada seorang sahabat. Ini sahabat, maka segala sesuatu yang ada di Al-Quran, yang ada di hadis itu penjelasannya ada di dalam kehidupan Rasulullah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ada seorang sahabat mencuri, sudah sampai kepada batas minimal untuk potong tangan. Sayyidina Abu Bakar mengatakan, Rasulullah ini mencuri, yang dia curi sekian. Setelah itu Rasulullah mengatakan, penggal dia.
Rasulullah mengatakan penggal. Ada tidak hukum mencuri di dalam syariat kita dibunuh? Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada hukum mencuri dibunuh, itu tidak ada. Potong tangan, potong kaki ya. Tapi Rasulullah langsung mengatakan penggal dia. Sayyidina Abu Bakar mengatakan, Rasulullah, bukankah engkau mengajarkan kepada kami kalau ada orang mencuri sampai kepada batas minimalnya maka potong tangannya? Dijawab oleh Rasul, oh iya, potong saja tangannya. Mungkin nggak Rasulullah salah? Tidak salah. Keputusan yang pertama itu hakikat. Kenapa hakikat? Rasulullah tahu apa yang akan terjadi. Ternyata setelah itu pencuri tadi mencuri lagi. Akhirnya tangannya dipotong, 2 hilang. Setelah itu mencuri lagi, dipotong kakinya. Setelah itu mencuri lagi, dipotong kakinya. Di masa Sayyidina Abu Bakar menjadi khalifah yang sudah tidak punya tangan, tidak punya pergelangan kaki, masih mencuri lagi. Dan itu tidak ada hukuman lain. Akhirnya Sayyidina Abu Bakar ingat kejadian yang pertama. Ternyata Rasulullah memutuskan dengan sesuatu yang akan terjadi, itu hakikat. Jika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengedepankan hakikat, salah tidak ketika itu? Tidak salah. Tapi Rasulullah mengedepankan syariat. Ya sudah, kamu akan melihat nanti. Seakan-akan itu yang diajarkan oleh, maka pencurian yang dihukum mati hanya orang ini. Tapi Sayyidina Abu Bakar menghukum orang ini dengan hukuman mati itu bukan berdasarkan dalil, bukan. Tapi beliau berpegang kepada keputusan Rasulullah yang pertama, hakikat yang disampaikan oleh Rasulullah yang di awal. Maka di sini terkadang, maka hati-hati kalau bertemu dengan orang-orang soleh. Kadang kemudian orang itu ngomong sesuatu, dipegang itu. Kadang itu ilham. Dan itu kadang terjadi. Dan kita harus berhati-hati. Sebagaimana apa? Sebagaimana apa yang terjadi kepada Nabi Musa dan Nabi Khidir. Karena itu perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Khidir, Nabi Musa untuk belajar kepada Nabi Khidir. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa dikatakan di dalam hikmah ini, jika ada seorang hamba yang menginginkan sesuatu terjadi di satu waktu dan sesuatu tersebut adalah sesuatu yang tidak Allah inginkan terjadi. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Inna rabbaka fa'alun lima yurid. Sesungguhnya Tuhanmu melaksanakan apa yang Dia inginkan. Jadi tidak ada yang bisa memaksa Allah tentang apa yang akan terjadi. Maka Allah melakukan apa yang Ia kehendaki. Walau sya'a rabbuka ma fa'aluhu. Jika Allah menghendaki, maka mereka tidak akan melakukan hal itu. Walau sya'a rabbuka la'amana man fil ardi kulluhum jami'a. Jika Tuhanmu menghendaki, sungguh seluruh yang ada di muka bumi ini, mereka semuanya akan beriman. Artinya ada yang beriman, ada yang tidak beriman. Itu kehendak Allah. Dan kita harus mengambil hikmah di balik itu. Mengambil hikmah di balik itu. Bahkan ada seorang ulama ketika tahun 1967 kalau tidak salah, atau 47, itu pertama kali Bani Israel masuk ke Palestina. Itu ulama ini sujud syukur. Ulama ini sujud syukur. Heran kan? Kok ada Bani Israel masuk ke Palestina malah dia sujud syukur. Ditanya, kenapa kok kamu bersujud syukur? Dia mengatakan bahwa apa yang disebutkan di dalam surat Al-Isra, awal surat Al-Isra itu sudah benar. Dan sekarang sudah terjadi. Ini adalah Bani Israel masuk untuk yang kedua kali ke Palestina.
Dan mereka akan merusak untuk yang kedua kali. Yang ketiga kalinya itu tidak ada. Artinya ini sudah yang terakhir. Ini sudah yang terakhir dan tidak ada lagi mereka masuk ke Palestina untuk yang ketiga kali, 4 kali, nggak ada, cuma 2 kali. Setelah ini hancur, tinggal mencari sebab kehancurannya saja. Bagaimana bisa hancur kalau kita saling menghancurkan diri kita sendiri? Maka di sini, jika Allah menghendaki, maka semua manusia itu akan beriman. Tapi Allah tidak menghendaki itu. Jadi harus ada hikmah di balik itu yang hanya difahami oleh siapa? Oleh hamba-hamba yang mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan di dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Man lam yardha biqada'i." Barang siapa yang tidak ridho dengan ketetapanku, walam yasbir ala bala'i, dan dia tidak bersabar atas ujianku, falyakhruj min tahti samai, maka keluarlah dia dari bawah langitku, wal yattakhid robban siwaya, maka carilah Tuhan selainku. Jadi yang tidak bisa menerima ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak ridho dengan ketetapan Allah, diminta oleh Allah untuk keluar dari bawah langit ini, cari langit lain dan cari Tuhan lain. Apa ada? Tidak ada. Tidak ada. Dan di sini dikatakan ada seorang ulama namanya Abu Utsman radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, sejak 40 tahun yang lalu tidak pernah Allah Subhanahu wa Ta'ala memposisikanku dalam sebuah kondisi yang aku benci akan ketetapan itu. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah memindahkanku dari satu kondisi ke kondisi lain yang aku benci atas ketetapan itu. Artinya beliau ridho. Kondisinya bagaimanapun ridho. Ridho, dinikmati. Jadi ridho itu ketika ujian dengan kenikmatan kita menerima, itu rasanya sama. Itu baru ridho. Itu bagaimana caranya? Kan sulit. Tidak bisa dengan teori, tapi dengan praktek. Maka salah satu ketakutan kita ketika membaca hal-hal yang seperti ini, mengajarkan hal-hal seperti ini, terkadang Allah menguji kita dulu baru kita paham. Itu yang sulit. Itu yang sulit. Dan di sini ilmu bukan ilmu yang sekedar teori, ya, tapi ilmu yang dipraktekkan. Kenapa demikian? Al-Quran dan hadis yang disampaikan Rasulullah itu melalui praktek dalam kehidupan. Bukan di dalam kelas-kelas atau dalam majelis-majelis seperti ini, bukan. Tapi dalam kehidupan. Sehingga para sahabat meresap sekali apa yang disampaikan oleh Rasulullah karena Rasulullah mencontohkan. Sedangkan kita tidak. Jadi pendidikan dalam kehidupan itu lebih penting daripada teori. Karena Rasulullah mencontohkan seperti itu. Maka irsyad, mursyid, pembimbing, ulama, pewaris para nabi, itu yang mewarisi kondisi batin, bukan mewarisi ilmu teori. Dan itu sampai sekarang masih ada hal-hal yang seperti itu. Jadi ulama ini hidup bersama ulama ini sekian puluh tahun. Sehingga sang guru ridho kepada sang murid untuk mengajarkan apa yang telah diajarkan. Apa bukan seperti itu Rasulullah mengajarkan kepada Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali? Seperti itu. Seperti itu Rasulullah mengajarkan. Dan para sahabat juga mengajarkan seperti itu kepada para tabi'in. Para tabi'in juga mengajarkan seperti itu kepada generasi setelahnya. Sehingga agama ini tersampaikan lahir dan batinnya itu sinkron. Sejalan. Ada yang salah tidak?
Loh, memang nggak ada yang salah. Memang ada sahabat yang tidak melakukan kesalahan. Ada melakukan kesalahan tapi langsung ditegur oleh Allah, langsung diuji oleh Allah, langsung dihukum oleh Allah, langsung turun ayat Al-Quran, langsung ditegur oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sama seperti itu. Sedangkan sekarang sudah beda. Sekarang beda. Kita ada masalah nanyanya ChatGPT. Memang ChatGPT itu punya perasaan? Tidak punya perasaan, tidak punya hati. Bisa menjelaskan hal-hal yang sifatnya maknawi? Tidak bisa. Tidak bisa. Tanya kepada Google, tanya kepada YouTube. Bahkan anak-anak kita sekarang rujukannya sudah bukan Google lagi, tapi TikTok. Segala sesuatu ditanyakan di TikTok. Jadi sumber keilmuan TikTok. Apa bisa? Tidak bisa. Terus kita mengharapkan kita membebaskan Palestina seperti Salahuddin Al-Ayyubi. Dari mana? Perangnya di TikTok begitu? Kan tidak. Tapi pemahaman, keyakinan, pendidikan, bahkan dalam kajian, tapi ya ini kehendak Allah dan kita hidup di masa ini, dan itu harus butuh penyelesaian. Bahkan di kajian, ada kajian Rais Mata di sini, dan kami nggak mau direkam karena apa ya, kajiannya lebih interaksinya lebih aktif karena anak-anak itu anak-anak muda. Saya tanya kepada mereka, ada tidak yang SD? Tidak ada. Yang SMP ada. Dan mereka pacaran itu sudah biasa. SMA apalagi? Perkuliahan apalagi? Terus saya tanya kepada mereka, berarti buku yang kita kaji fikih ini salah dong susunannya. Saya ngomong begitu. Karena bab pertama dalam fikih itu adalah toharah, bersuci. Kita langsung masuk ke bab yang ke-8 saja, pernikahan. Karena tujuan dari yang mereka lakukan itu menuju ke hubungan, yaitu pernikahan. Jadi kita langsung belajar nikah saja ya, nggak perlu belajar toharah. Apa bisa? Tidak bisa. Dan sekarang kita sudah lompat-lompat dunianya dan memang sudah diacak-acak. Agar apa? Agar tidak ada yang lahir dari generasi umat Islam ini seperti generasi-generasinya Salahuddin Al-Ayyubi. Seperti generasi-generasi para sahabat. Kenapa? Karena memang sudah dijauhkan. Gimana mereka sudah di pikirannya pernikahan, bab yang ke-8. Bab bersuci mereka belum tahu. Jenis-jenis air belum tahu. Air mustakmal mereka belum tahu. Yang mana yang najis mereka belum tahu. Terus sholatnya mau bagaimana? Dari SD sudah pacaran, SMP sudah pacaran, SD sudah putus gantung diri, Masya Allah. Kan keren. Yang seperti itu. Tapi itu kehendak Allah seperti ini, tapi apa yang bisa kita berikan untuk menghadapi hal-hal yang seperti ini? Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di sini dikatakan oleh Al-Imam Ahmad Ibnu Ajibah, walhasil, dan hasilnya adalah annal arifa la yungkiru syai'an wa la yajhalu syai'an. Maka orang yang arif mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia tidak akan mengingkari satu ketetapan Allah pun. Wa la yajhalu syai'an. Tapi dia juga tidak jahil, tidak bodoh tentang sesuatu apapun. Artinya dia bisa memahami kehendak Allah di dalam kehidupannya, di dalam kejadian-kejadian yang terjadi di dunia ini. Itu kan banyak cerita, perdebatan antara Nabi Musa dengan Nabi Adam. Nabi Musa nanya ke Nabi Adam, oh gara-gara kamu ini kita keluar dari sorga. Tapi itu kan ketetapan Allah. Kata Nabi Adam, itu sudah ketetapan Allah. Dan Nabi Adam sudah diterima tobatnya. Maka ditanya oleh Nabi Adam, bukankah kamu diberikan Taurat? Dan di dalam Taurat itu sudah ada semuanya. Tapi kenapa kok kamu bunuh orang? Kata Nabi Adam, Nabi Musa kan pernah didata mukul orang terus meninggal. Dari situ Nabi Musa kalah diskusi dengan Nabi
Adam. Dan itu tentang takdir. Dan itu tentang ketetapan. Bahwa ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala mustahil salah. Tidak mungkin salah. Kita dihisab iya atas kesalahan-kesalahan dalam ketetapan itu. Tapi Allah menetapkan sesuatu itu salah tidak mungkin. Pasti ada hikmah di balik itu yang harus kita kaji, harus kita dalami. Dan semakin seorang hamba mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah yang akan membukakan. Maka di sini di kajian sebelum ini diibaratkan bahwa bersuci itu dengan air. Tapi air yang gaib. Kenapa yang dibersuci itu bukan bersuci zahir wudhu, mandi besar, bukan itu. Tapi batin kita dari selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau tidak mampu maka tayamum. Tapi tayamum itu apa? Yaitu syariat-syariat zahir yang nampak. Karena yang namanya tayamum dengan debu atau dengan pasir, dengan tanah itu akan membekas. Bekasnya akan nampak. Artinya kita harus bersuci lahir dan bersuci batin. Dan itulah ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat akan membersihkan hati seseorang dari selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tujuannya ke sana. Dan tujuannya ke sana. Apa bisa tanpa syariat? Tidak bisa. Maka kalau ada orang mengatakan sudah sampai kepada hakikat, mengenal Allah tapi nggak sholat, itu bukan hakikat itu. Itu bukan hakikat. Karena qurratu ainin li Rasulillah itu sholat. Qurratu ainnya Rasulullah itu sholat. Dan Rasulullah setiap ada sesuatu sholat. Sholat. Kenapa? Karena berinteraksi langsung terhubung kepada Allah. Jadi kalau sholat kita belum terhubung kepada Allah, artinya kita masih orang awam. Dan itu sulit. Dan itu sulit sekali. Sulit sekali. Kami juga merasakan itu. Setelah dapat sanad Al-Quran, mengajar, bukan tambah khusyuk, tambah nggak khusyuk. Apalagi kalau imamnya nggak fasih. Kita makmum itu loh, kok bacaannya salah sih? Kok harusnya ikhfa dia izhar? Kok begini-begini? Itu dalam sholat seperti itu mengganggu. Ternyata punya ilmu bukan tambah khusyuk, tapi tambah nggak khusyuk. Terus bagaimana? Butuh proses bertahun-tahun. Hingga kita sholat diimami oleh yang fasih atau nggak fasih tetap khusyuk, itu bagaimana? Ini bukan berarti kita nggak terus memperbaiki bacaan kita, bukan. Kita terus memperbaiki. Tapi bagaimana? Bagaimana biar kita tetap khusyuk dalam kondisi apapun? Kondisi apapun. Dan itu sulit sekali. Kenapa? Karena kita belum mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau Allah, mana ada yang bisa menghijab Allah? Kan tidak ada yang menghijab Allah. Artinya kita terhijab dengan nafsu kita, dengan kesombongan kita, dengan ketakaburan kita, dengan pengingkaran yang ada di dalam diri kita. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membersihkan kita semuanya dari hal tersebut. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemampuan kepada kita untuk memahami setiap garis ketetapan yang telah Allah gariskan untuk kita. Dan semoga ketetapan-ketetapan tersebut mengantarkan kita kepada husnul khatimah, mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, terkumpul dengan beliau di dunia dan juga di akhirat, sehingga kita kelak bisa berkumpul kembali di dalam majelis-majelis seperti ini, tapi bukan di dunia tapi di akhirat bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan di sana sudah tidak ada lagi nafsu, tidak ada lagi keinginan-keinginan duniawi, karena kita sudah di akhirat. Dan ini adalah ruang ujian kita, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita semuanya lulus di ujian ini dengan predikat yang sangat memuaskan. Allahumma amin. Ini saja yang dapat kita kaji pada kesempatan kali ini. Masih ada waktu kurang lebih 5 menit sebelum adzan. Jika mungkin ada yang ingin ditanyakan atau didiskusikan, dipersilahkan.
Baik. Di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Yunus ayat 99, walau syaa rabbuka la amana man fil ardi kulluhum jami'a. Dan jika Tuhanmu berkehendak, sungguh setiap yang ada di muka bumi ini mereka akan beriman seluruh dari mereka. Jika Allah berkehendak, kita bisa semuanya beriman. Bisa semuanya beriman. Tapi Allah tidak berkehendak seperti itu. Maka Allah berkehendak yang faktanya yang terjadi, ada yang beriman, ada yang tidak beriman. Semua agama benar? Tidak. Di mana yang bisa mengatakan semua agama benar? Tidak. Tidak ada yang mengatakan demikian. Kan dikatakan ada yang beriman, ada yang tidak beriman. Beriman kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada yang tidak beriman, ada yang tidak beriman, dan itu fakta yang ada di lapangan, dan itu ketetapan Allah dan sesuai dengan ayat ini. Artinya apa? Artinya Allah menghendaki itu. Apa hikmah di balik itu? Nah, itu yang harus kita kaji. Itu yang harus didalami, dan itu tidak bisa langsung kita pahami kecuali dalam kajian-kajian terus-menerus. Terlebih dalam kehidupan kita. Dan itu akan kita pahami seiring berjalannya waktu. Jika kita masih bisa belajar. Selama tidak ada dua hal tadi, yaitu tidak ada sifat takabur yang melahirkan keingkaran atas kebenaran. Maka dua hal ini yang membuat mereka itu tidak beriman. Allahu wa rasuluhu a'lam. Ini saja yang dapat kita kaji pada kesempatan kali ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridwal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.